Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ali Dwi Soekarno atau saya sendiri, kemudian ada Muhammad Iqbal Ogi, dan terakhir ada Mulyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah etika profesi tentang profesi di bidang teknologi informasi. Nah, untuk materi pertama mungkin akan dibacakan kepada Muhammad Iqbal Ogi. Muhammad Iqbal Ogi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, yang pertama nih dari yang pembahasan yang kita mulai, ada yang namanya sertifikasi produk IT yang artinya proses penilaian formal untuk memastikan bahwa produk teknologi informasi atau hardware, software, atau sistem memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun lembaga internasional. Sertifikasi profesi IT adalah bukti resmi yang diberikan kepada individu profesional IT setelah melewati uji kompetensi tertentu. Selanjutnya, dasar-dasar hukum sertifikasi produk. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang biasa kita kenal adalah Undang-Undang ITE. Pasal-pasal terkait keamanan informasi yang mendorong kebutuhan sertifikasi produk IT yang aman. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE yang mengatur tentang sertifikasi sistem elektronik untuk penyedia layanan yang berbasis IT. Selanjutnya ada SNI, atau yang kita tahu adalah Standar Nasional Indonesia. Melalui Badan Standarisasi Nasional BSN, beberapa produk IT wajib memenuhi SNI seperti perangkat komunikasi. Lanjut, dasar hukum sertifikasi profesi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18 mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua, Peraturan Kerja melalui pelatihan dan sertifikasi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI mengatur level kompetensi kerja termasuk di bidang IT. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi kerja mengharuskan setiap tenaga kerja memiliki sertifikasi sesuai bidangnya. Tujuan dan manfaat sistem produk yang pertama adalah menjamin keamanan, yaitu melindungi pengguna dari ancaman keamanan seperti serangan cyber atau kerentanan perangkat lunak. Yang kedua, menjaga standar kualitas, memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas yang diakui. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang digunakan aman dan dapat diandalkan. Yang keempat, mendukung persaingan global. Produk bersertifikasi lebih mudah diterima di pasar internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan inovasi. Proses sertifikasi mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka. Tujuan dan manfaat sertifikasi profesi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi. Sertifikasi membantu individu untuk menguasai standar kompetensi yang diakui di bidang IT. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme. Sertifikat menjadi bukti bahwa seseorang memiliki keahlian tertentu yang teruji. Yang ketiga, mempermudah penerimaan kerja. Banyak perusahaan membutuhkan tenaganya yang bersertifikasi sebagai syarat. Yang keempat, meningkatkan mobilitas karir. Sertifikasi diakui secara global sehingga mempermudah tenaga kerja untuk bersaing di pasar internasional. Yang terakhir, mendukung standar nasional dan internasional dan menjaga keselarasan kompetensi tenaga kerja Indonesia dengan standar global. Materi selanjutnya diteruskan oleh Bang Mulyadi, silakan Bang. Baik, terima kasih untuk selanjutnya.
kita mengenal jenis-jenis sertifikasi produk IT, di mana yang pertama keamanan informasi atau cyber security. Jadi sertifikasi ini yang mengukur tingkat keamanan produk IT terhadap ancaman cyber seperti ISO, IEC 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua ada kualitas perangkat lunak untuk mengukur performa dan keandalan perangkat lunak ya seperti sertifikasi CMMI atau capability maturity model integration. Yang ketiga ada kompatibilitas dan standar komunikasi. Contohnya ada sertifikasi Wi-Fi, Wi-Fi Alliance untuk perangkat yang mendukung jaringan nirkabel. Kemudian ada kompatibilitas elektronik. Jadi produk yang memiliki sertifikasi CA atau FCC memastikan bahwa perangkat memenuhi standar keselamatan elektronik. Kemudian yang selanjutnya ada jenis sertifikasi profesi IT. Yang pertama ada sertifikasi internasional, di mana di sini ada CompTIA, seperti CompTIA atau I Plus atau Network Plus, ada Security Plus. Kemudian ada Cisco Certificate Network Association atau CCNA untuk keahlian jaringan. Kemudian ada Microsoft Certified Solution Expert atau MCSE untuk menguasai produk Microsoft. Yang kedua ada sertifikasi nasional, di mana di sini ada sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Seperti sertifikasi bidang pemrograman, jaringan, dan keamanan. Kemudian yang ketiga ada sertifikasi spesifik, di mana sertifikasi Ethical Hacker atau CEH untuk keamanan cyber. Yang selanjutnya kemudian ada PMP atau Project Management Professional, yaitu untuk manajemen proyek IT. Selanjutnya ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP, lembaga sertifikasi profesi. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini adalah lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi standar internasional atau standar khusus. LSP ini bertugas memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian ada fungsi utama LSP, pengembangan skema sertifikasi, membuat kerangka uji kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja tertentu. Kemudian ada pelaksanaan sertifikasi kompetensi, yaitu untuk menguji dan memberikan sertifikat kepada individu yang dinilai kompeten dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya ada pengawasan mutu sertifikasi. Jadi untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dijalankan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Bapak Alibi Soekarno. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Bang Ogi bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, LSP itu adalah seperti yang dikatakan Bapak Mulyadi, bahwa LSP ini bergerak di Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan menguji setiap individu apakah individu itu layak atau tidak dengan keahliannya. Nah, LSP ini berada di bawah naungan BNSP. Kalau tadi kita ini BNSP itu milik Indonesia ya. Nah, kemudian LSP ini mempunyai 9 jenjang. Nah, coba kembali lagi ke slide yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jenjang kualifikasi LSP berdasarkan kompetensi individu. Nah, di sini secara garis besar
dibagi 3 dan sebenarnya ada 9 level. Yang pertama ada kompetensi operator. Nah, kompetensi operator ini ada 3 level. Nah, level pertama ini biasanya untuk eh, menstandarisasi pekerja dengan kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas sederhana di bawah pengawasan langsung. Nah, level 2-nya, pekerja yang mampu melaksanakan tugas rutin secara mandiri dengan prosedur yang jelas. Dan yang ketiganya adalah pekerja yang mampu melaksanakan tugas rutin secara mandiri dengan prosedur yang jelas. Lalu level 4 yang sudah termasuk ke kompetensi teknisi. Nah, di sini teknisi yang mampu memecahkan masalah di area kerja dengan panduan dan pedoman yang ada. Kemudian di level 5, supervisor atau analis yang mampu mengawasi tim kecil dan menyelesaikan masalah di bidang tertentu. Lalu di level 6, kompetensi setara dengan lulusan S1. Nah, yang mampu menyelesaikan masalah kompleks di bidangnya seperti pengelolaan proyek. Lalu di level 7, 8, 9 ini masuk kepada kompetensi ahli. Nah, di sini level 7, itu setara dengan lulusan S2, memiliki keahlian untuk mengembangkan dan memecahkan masalah baru di bidangnya. Sedangkan di level 8, setara dengan lulusan S3, mampu menciptakan inovasi baru dan memimpin proyek besar. Sedangkan yang ke-9, level 9 adalah kompetensi tertinggi, mencakup kepakaran dan inovasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Oke, selanjutnya. Nah, kebetulan di universitas kita, alhamdulillah sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi. Nah, coba kita lihat. Nah, LSP-nya ini terletak di lokasi Kampus C Unindra, di gedung Diklat Kampus C Unindra di Jalan Harapan RT 5 RW 3 Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok. Nah, terus skemanya di sini ada skema pembekalan dan uji kompetensi. Di sini kita bisa melaksanakan sertifikasi. Yang pertama ada senior office operator. Nah, yang kemudian ada junior graphic designer, lalu ada junior web developer, ada associate data engineering, yang terakhir adalah digital marketing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan skema-skemanya. Nah, ini ada apa saja, bisa di zoom di SSO Senior Office Operator. Bisa diperbesar atau enggak. Nah, ini ada banyak uh, skemanya dan unitnya. Yang pertama SSO itu yang diuji adalah mengidentifikasi perangkat penyusun komputer, kemudian merawat peripheral, menggunakan sistem operasi, dan lain sebagainya. Lalu ada junior graphic design, ya, yang diuji adalah menerapkan prinsip desain, lalu menerapkan prinsip komunikasi, menyusun desain brief, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ini berdasarkan informasi yang saya dapat. Nah, ini kita ini bisa melaksanakan sertifikasi profesi, setahu saya, ini pada semester 7 dan ini bersifat lintas bidang. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya, Ibu dosen bisa mungkin menjelaskan sedikit atau lebih lengkapnya kepada Ibu dosen. Oke, lanjut. Nah, oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada kesimpulan. Kesimpulan perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Dari segi fitur dan fokusnya, untuk sertifikasi produk, nah, fokusnya adalah ke produk atau teknologi. Sedangkan untuk sertifikasi profesi, nah ini fokusnya di bidang profesi. Lalu untuk cakupannya, kalau untuk sertifikasi produk, itu lebih ke spesifik, lebih ya misalkan Adobe, ya ke produk Adobe atau Microsoft ke produk Microsoft. Lalu sertifikasi luas karena ini mencakup pengguna atau usernya. Lalu penerbitnya, nah penerbitnya ini kalau sertifikasi produk ini dikeluarkan oleh vendor atau lembaga independen. Kemudian kalau sertifikasi profesi biasanya dikeluarkan oleh organisasi profesi. Yang terakhir, dari segi manfaat, sertifikasi produk itu pekerjaannya spesifik,
Lalu sedangkan sertifikasi profesi ini karirnya luas. Nah, itulah kesimpulan dari perbedaan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Oke, lanjut. Ya, ternyata selesai materinya. Itulah tadi pembahasan tentang etika profesi di bidang profesi di bidang teknologi dan informasi. Eh, dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.